Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alawah SMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Haji Suhab BA MAG, dan yang kami hormati Dospem Pembimbing 1 Maula Nasrifah ME, dan Dospem Pembimbing 2 Bu Nurul Fadilah MEI, dan kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami bisa di titik ini. Nama saya Muhammad An Yakin dengan NIM 22 12 07 29 0827. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Komparatif Model Kemitraan UMKM dalam Pengadaan Pangan MBG, Studi pada MBG di Pesantren dan Non-Pesantren. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong kebutuhan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau yang disebut MBG, keterlibatan UMKM menjadi strategis untuk mendukung pengadaan barang yang keberlanjutan. Namun, berbagai keterbatasan seperti akses modal, pasar, dan manajemen menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan yang efektif, termasuk dengan pesantren yang mampu meningkatkan kapasitas UMKM dalam perspektif ekonomi syariah. Kemitraan tersebut harus melandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan agar terciptanya keberlanjutan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus masalah. Rumus masalah yang pertama, bagaimana model kemitraan UMKM dalam pengadaan pangan MBG di pesantren. Dan rumus masalah yang kedua, bagaimana model kemitraan UMKM dalam penanganan pangan MBG di lembaga non pesantren. Rumus masalah yang ketiga, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap model kemitraan UMKM pada kedua lembaga tersebut. Rumus masalah yang keempat, bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap model kemitraan UMKM pada kedua lembaga tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian saya yang pertama untuk menganalisis model kemitraan UMKM dalam pengadaan barang makanan bergizi atau MBG di lembaga pesantren. Tujuan penelitian kedua untuk menganalisis model kemitraan UMKM dan pengadaan pangan program makan gizi gratis di lembaga non pesantren. Tujuan penelitian ketiga untuk menganalisis peran dan perbedaan model kemitraan UMKM antara lembaga pesantren dan non pesantren. Tujuan penelitian keempat untuk menganalisis model kemitraan UMKM dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait kejelasan akad atau kontrak, mekanisme penentuan harga, serta aspek kehalalan pada kedua lembaga tersebut. Selanjutnya tentang kajian teori. Kajian teori dalam penelitian ini berfokus kepada UMKM, kemitraan usaha, dan ekonomi syariah sebagai landasan utama. UMKM juga dipahami sebagai sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal. Dalam pengembangannya, UMKM membutuhkan modal kemitraan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, serta keberlanjutan bisnis. Kemitraan usaha sendiri merupakan bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak lain yang dilandasi prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial. Selain itu, edukasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai syariah, sehingga mampu mendorong terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan. Selanjutnya, metode penelitian. Saya di sini menggunakan 4 metode penelitian. Yang pertama,
pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif untuk memahami fenomena secara mendalam. Yang kedua adalah sampel penelitian. Sampel penelitian meliputi pengelola pesantren, pelaku UMKM, serta pihak yang terlibat dalam program. Yang ketiga, sistem pengumpulan data. Instrumen utama adalah penelitian sendiri dengan bantuan pedoman wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknis analisis data. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta sistematis. Selanjutnya, kesimpulan. UMKM memiliki peran sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Namun, memerlukan dukungan melalui model kemitraan yang efektif. Kemitraan usaha menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas, akses pasar, serta keberlanjutan usaha. Dalam perspektif ekonomi syariah, kemitraan tersebut harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Selain itu, peran lembaga pesantren turut memperkuat implementasi kemitraan berbasis nilai-nilai syariah dalam membangun sistem ekonomi yang keberlanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.